Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas tafsir singkat dari surah Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat ke-164. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardh la ayatin liqaumin yaqilun. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladhina dhalamu id yarawna al-'adaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna allaha syadidul 'iqab wa anna allaha syadidul 'adab. Sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan juga bumi adanya pergantian malam dan siang, serta perang yang berjalan di lautan dengan apa yang bermanfaat bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, maka Allah hidupkan dengan air itu bumi setelah kematiannya. Dan kami ciptakan berbagai macam binatang, dan kami tundukkan angin dan juga awan di antara langit dan bumi. Sungguh itu semua adalah sebagai tanda-tanda kuasa Allah bagi orang-orang yang memiliki akal. Dan sebagian manusia ada yang mengambil dari selain Allah itu tandingan. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti kecintaan mereka kepada Allah. Tetapi orang-orang yang beriman, mereka sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya orang-orang yang zalim itu mereka melihat ketika diperlihatkan azab di depannya, mereka baru tahu bahwa kekuatan itu hanya milik Allah semata, dan Allah itu sangat keras siksanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini ingin menjelaskan kepada kita tentang satu ibadah yang sangat mulia sekali. Ibadah itu disebut at-tafakkur, ibadah fikir. Di sana ada dua ibadah yang mulia. Pertama zikir, yang kedua fikir. Karena dalam surah Al-Imran ayat yang sama yang menceritakan tentang tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah gabungkan dua ibadah ini. Setelah Allah menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi dan segala kekuasaannya, kemudian Allah katakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, dan orang-orang yang mereka berzikir kepada Allah dalam kondisi berdiri ataupun duduk. Dan orang yang bisa menggabungkan dua ibadah mulia ini, pertama zikir dengan lisannya, kemudian berfikir dengan otaknya, maka dia akan menambah keimanannya. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan juga bumi. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut langit dengan sebutan jamak, ya karena langit itu bukan satu lapis saja,
tapi langit itu memiliki 7 lapis. Dan semua lapisan-lapisan langit ini pernah dilalui Nabi dalam peristiwa besar dalam sejarah yang disebut dengan peristiwa Mi'raj. Bagaimana Nabi SAW menembus langit. Di langit pertama berjumpa dengan Adam alaihissalam. Kemudian di langit kedua berjumpa dengan Isa dan Yahya alaihissalam. Kemudian di langit ketiga berjumpa dengan Nabi Allah Yusuf. Kemudian di langit keempat berjumpa dengan Idris. Kemudian naik ke langit kelima berjumpa dengan Harun. Kemudian naik lagi ke langit ke-6 berjumpa dengan Musa alaihissalam. Dan di lapisan langit terakhir, langit ke-7 berjumpa dengan Ibrahim alaihissalam. Bahkan naik lagi sampai ke Sidratil Muntaha. Artinya Nabi SAW pernah menembus langit-langit itu. Makanya Allah menyebut dengan kata jannah. Apakah kita juga akan menembus langit-langit itu? Ya, kalau seandainya kita ini seorang yang beriman. Saat kematiannya, ruhnya orang yang beriman akan menembus lapisan-lapisan langit itu. Sebagaimana hadis Barah bin Azib yang panjang, di mana ruhnya seorang mukmin ketika di dalam kain kafan dari sorga dengan bau yang sangat harum akan dibawa malaikat sampai ke lapisan-lapisan langit itu, sampai menembus langit ke-7, kemudian diperjumpakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru Allah katakan, kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya, tapi angkatlah catatannya, letakkan di Illiyin, tempat yang paling tinggi di surga. Dan langit sendiri berbentuk bangunan, banyak makhluk di dalamnya. Karena langit adalah sukanul malaika, tempat tinggalnya para malaikat. Tidak ada, kata Nabi SAW, 4 jengkal dari atau 4 jari dari jari-jari kita kecuali ada malaikat yang berdiri bertasbih, rukuk bertasbih dan sujud sampai kiamat dibangkitkan. Jadi banyaknya jumlah malaikat yang ada di langit-langit itu. Kemudian wal ardi, dan juga bumi. Bumi juga sama, banyak lapisan. Apakah setiap lapisan sama dengan langit? Ada makhluk yang berada di situ? Wallahu a'lam. Bisa saja ada, bisa saja tidak. Kita tidak tahu, karena 1 jengkal di bawah kaki kita saja kita tidak tahu apa isinya. Tapi yang jelas, kalaupun ada makhluk di bawah lapisan-lapisan selain kita manusia dan jin, tentu Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan rizkinya kepada mereka. Tetapi bumi ini salah satu tanda kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala yang nampak di mata kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan tanah datarnya, tanah lembahnya, gunung-gunungnya, hutan-hutannya, lautannya, belum lagi isi di dalamnya. Itu semua adalah tanda-tanda kuasa yang bisa kita lihat. Kemudian Allah mengatakan waqtilafil laili wan nahar. Begitu juga adanya pergantian dan malam. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala buat malam sampai kiamat, siapa yang bisa mendatangkan terang? Atau sebaliknya, kalau seandainya Allah buat terang sampai kiamat, siapa yang mampu mendatangkan gelap? Kedua-duanya adalah kuasa Allah. Matahari tidak pernah berjumpa dengan bulan kecuali kelak pada hari kiamat. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Dan Allah akan gabungkan matahari dan bulan yang ketika di dunia tidak pernah berjumpa untuk matahari bulan itu. Tapi pada hari kiamat Allah gabungkan, kemudian Allah masukkan ke dalam jahannam untuk membuktikan bahwa keduanya bukan Tuhan tapi makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pergantian siang dan malam ini kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di malam hari kita bisa beristirahat, di siang hari pula kita bekerja. Dan Allah hebatnya menyesuaikan cuaca. Coba kalau seandainya malam itu panas, siapa yang bisa beristirahat? Makanya Allah sesuaikan cuacanya.
Di mana malam memang cuaca istirahat, maka Allah sesuaikan cuacanya dengan cuaca istirahat. Begitu juga siang. Siang kalau dibuat dingin kerjakan, tapi sengaja dibuat panas sehingga darah pun meningkat, sehingga menghilangkan perasaan kantuk. Begitulah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal fulkil lati tajri fil bahri, dan bahtera-bahtera atau perahu-perahu yang diperjalankan di tengah lautan. Secara logika, kalau kita pernah mendengar bagaimana ombak itu ada yang 10 meter, 15 meter, bahkan 20 meter, mana ada perahu perahu yang bisa berlayar di atas lautan itu. Tapi dengan kuasa Allah, perahu-perahu kecil nelayan juga masih diselamatkan sekalipun dihempas gelombang. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan itu sangat bermanfaat kepada manusia. Bisa dijadikan rute perjalanan, tidak bisa lewat darat, lewat laut. Bisa mengantarkan barang-barang ekspor ataupun impor. Jadi menjadi bisnis manusia. Belum lagi dalam laut sendiri banyak ikan-ikan dan berbagai macam rizki manusia yang tidak akan pernah terputus sampai kiamat dibangkitkan. Dan Allah katakan wa ma anzalallahu minas sama, dan Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dari langit min ma'in, dari air, maksudnya air hujan, fa ahya bihil ardh, dengan air hujan itu Allah Subhanahu wa ta'ala hidupkan bumi yang mati itu. Kita lihat dengan kedua mata kita, terkadang lapangan yang tadinya gersang kemudian datang hujan tiba-tiba menghijau. Siapa yang menghidupkan rumputan di sini kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kehidupan manusia. Allah bantu menyirami tumbuhan-tumbuhan yang kita tanam. Sebab kalau seandainya tumbuhan itu kita sirami tanpa ada hujan, merepotkan manusia. Tapi lihat ladang-ladang, sawah-sawah, hutan itu lebih banyak dicurahi hujan dibandingkan kita yang merawatnya, dan hasilnya kita yang makan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fa ahya bihil ardha ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah. Belum lagi Allah ciptakan dengan berbagai macam hewan-hewan yang kepada manusia, dari hewan ternak sampai hewan buas, dari yang kecil sampai yang besar, semua bermanfaat bagi manusia. Kita bisa ambil air susunya dari hewan itu, kita bisa makan dagingnya, tulangnya pun kita bisa makan, tapi bukan tulangnya dimakan. Artinya manusia bisa memanfaatkan semuanya, bisa ditunggangi pula binatang itu. Bahkan ada satu binatang itu bisa mengantarkan manusia ke jalan yang tadinya merasa sesat menjadi tidak sesat, seperti unta. Unta itu bisa jadi GPS. Banyak orang-orang yang tersesat di padang pasir ketika naik unta diselamatkan, karena unta itu tahu jalan pulang, walaupun hanya sekali jalan. Dan itu kuasa siapa kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardh, dan peredaran angin dan juga awan yang tertundukkan di antara langit dan bumi. Bagaimana adanya angin oksigen yang kita rasakan, kemudian angin yang menghempas di mana-mana, dan fungsi angin ini banyak sekali. Terkadang kita ini tidak menanam sesuatu, tiba-tiba tumbuh pula di depan rumah, di belakang rumah, di kebun. Tidak pernah tanam mangga, tahu ada mangga di sana. Tidak pernah tanam ini, tidak tahu tumbuh saja. Nah, siapa yang mengantar bijinya itu kalau bukan karena angin? Angin itu telah menghempaskan kemana-mana. Kemudian juga adanya awan yang sangat bermanfaat untuk hujan. Kalau bukan karena Allah, kemudian awan tidak pernah ada hujan. Tapi Allah buat awan itu untuk memproduksi hujan, akhirnya kita bisa merasakan manfaatnya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala tutup ayatnya la ayatin liqaumi yaqilun. Itu semua tanda-tanda kuasa Allah
bagi orang yang mau berfikir. Dari sinilah kalimat la ayatin liqaumin ya'qilun. Ada isyarat tentang kita disuruh menggunakan akal-akal kita untuk tafakkur melihat alam semesta ini. Atha bin Abi Rabah radhiyallahu rahimahullahu taala pernah menceritakan bahwa dia bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang peristiwa yang paling menakjubkan yang dirasakan Aisyah bersama Nabi. Maka Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa satu malam Nabi SAW tidak bisa tidur. Kemudian kata Nabi SAW, "Ya Aisyah, dharini ata'abbadu Rabbi." Wahai Aisyah, apakah kau mengizinkan malam ini aku fokuskan untuk ibadah diriku kepada Rabb? Karena malam ini adalah giliran. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, sesungguhnya Rasul, aku sangat ingin dekat denganmu, tetapi aku juga sangat senang dengan apa yang kau senangi. Kalau engkau senang malam ini ingin beribadah kepada Rabb, maka beribadahlah. Maka Nabi SAW malam itu dari ba'da isya sampai mendekati subuh beliau salat malam. Dan Nabi SAW diberikan kekuatan ibadah itu melebihi siapa. Dia sanggup ibadah pada isya sampai mendekati subuh qiyamul lail. Kita di mana mampu segitu lamanya. Jangankan itu, 2 rakaat subuh saja kelamaan imamnya itu dah mau tumbang rasanya. Ini pada isya sampai dekat subuh pula dia berdiri. Begitulah Nabi SAW beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selama Rasul qiyamul lail tahajud itu, Rasul senantiasa menangis. Entah apa yang dipikirkan Rasul sehingga Rasul sepanjang malam itu menangis. Kemudian setelah mendekati fajar, dia pun kemudian ke masjid dan mengimami para sahabat di Masjid Nabawi. Setelah sholat, Bilal memperhatikan wajah Nabi SAW. Tidak bisa ditutupi bahwa ada bekas-bekas tangisan di malam hari. Sehingga Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ma sya'nuka tabki wa limaddu?" Nabi SAW, "Wahai Rasul, kenapa kau menangis dan kenapa sampai mencucurkan air mata?" Maka Rasul SAW mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, semalam turun kepadaku beberapa ayat dalam surah Al-Imran." Kata Nabi SAW, "Wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar biha." Celaka bagi orang yang membacanya tapi tidak pernah merenungkannya. Kemudian Bilal mengatakan, "Ayat apa itu wahai Rasul?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batilan rabbana faqina 'adzabannar." Kemudian Nabi SAW membacakan surah Al-Imran ini, "Inna fi khalqis samawati wal ardh," sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi ini, "wa ikhtilafil laili wan nahar," dan pergantian siang dan malam itu, la ayat, ada tanda-tanda kuasa Allah di situ. Bagi siapa? Liulil albab, bagi orang-orang yang memiliki pikiran di situ. Jadi ayat ini juga semakna dengan surah Al-Baqarah 164 di sini. Bicara soal tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, seolah-olah mengatakan, celaka bagi kita ini kalau kita membaca ayat-ayat tentang kuasa-kuasa Allah kemudian tidak merenungkannya.
seperti ayat yang kita bahas ini. Karena ketika kita ini bicara soal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bukankah ayat-ayat Allah yang terbagi dua? Ada yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah dan ada yang disebut dengan ayat-ayat syar'iyah. Ayat-ayat kauniyah inilah yang dimaksud alam semesta yang di hadapan kita ini. Ada yang sifatnya berjalan, ada yang sifatnya tidak berjalan. Seperti kita lihat matahari dan bulan itu berjalan, pergantian siang dan malam itu berjalan, awan-awan dan angin-angin itu berjalan. Ada yang sifatnya tidak berjalan, seperti gunung dan begitu seterusnya. Bumi yang kita pijak, nah itu semua tanda-tanda kuasa Allah yang disebut dengan ayat syar'i, ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alam semesta, untuk membuktikan bahwa di sana ada yang menciptakannya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin adanya langit dan bumi tidak ada penciptanya, mustahil. Pasti ada yang menciptakannya. Karena tidak mungkin tiba-tiba ada di depan mata kita, tiba-tiba ada gunung saja, mustahil. Makanya Abu Hanifah ketika membantah orang-orang ateis, dia mengatakan bahwa aku menyeberangi sebuah sungai, kata Abu Hanifah, tapi sebelum aku menyeberang, tiba-tiba aku melihat pohon tumbang sendiri, kemudian terpotong sendiri, kemudian terserut sendiri, kemudian tiba-tiba merangkai perahu sendiri, kemudian aku naik di atas perahu, kemudian perahu itu berjalan sendiri mengantarkan aku sampai tepi sungai berikutnya. Maka sang ateis mengatakan, dusta engkau imam, mana ada pohon sampai menjadi perahu tidak ada yang menerbang dan membuatnya. Artinya ketika Abu Hanifah bercerita seperti ini kepada orang-orang ateis, orang ateis itu kan mengingkari tidak ada Tuhan. Mereka mengatakan alam semesta ini tidak ada yang mengatur. Mereka berjalan dengan waktu, waktu itulah yang mengaturnya. Mereka tidak yakin dengan adanya Tuhan. Makanya Abu Hanifah mempermisalkan seperti itu. Tetapi orang ateis sendiri, hakikatnya mereka itu tidak mengingkari adanya Allah. Karena buktinya ketika dibuat permisalan seperti itu, dia mendustakan kata-kata Abu Hanifah. Sebenarnya Abu Hanifah itu kan membuat permisalan, kalau seandainya membuat perahu dari pohon saja, tidak mungkin pohon itu tumbang kecuali ada yang nebang. Tidak mungkin kemudian kayunya terpotong kecuali yang potong. Tidak mungkin terserut kecuali yang nyerut. Kemudian terangkai kapal kecuali ada yang membuatnya. Dan tidak mungkin berlayar kecuali ada yang melayarkannya. Lah kalau pohon, satu pohon makhluk dari makhluk-makhluk Allah saja ada yang membuatnya sampai jadi perahu, macam mana alam semesta yang besar kok tidak ada yang membuat ini? Gimana ceritanya? Adanya langit, adanya bumi, adanya siang, adanya malam, masa ada penciptanya? Nah, itu ada penciptanya di situ. Jadi dengan kita melihat makhluk-makhluk di hadapan kita itu semakin bertambahlah keimanan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha." Kemudian Allah akhiri ayatnya, "Ulaika kal an'am." Dan kami sudah siapkan bagi jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia yang punya hati tapi tidak mau merenung, yang punya mata tidak melihat, yang punya telinga tidak mau mendengar, maka mereka itu seperti binatang ternak. Lihat, orang yang tidak pernah tafakur Allah samakan dengan binatang ternak. Ya, karena binatang itu tidak pernah tafakur. Tengok kambing itu, pernah kambing duduk merenung nengok langit bumi? Itu kalau ada itu viral tuh kambing kayak gitu. Tapi nggak ada kambing yang kayak gitu, apalagi ayam. Yang bisa tafakur itu hanya manusia. Tapi ada di antara manusia persis seperti kambing. Diberikan mata tidak pernah melihat, diberikan telinga tidak pernah mendengar, diberikan otak tidak pernah berpikir. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih parah lagi daripada binatang ternak. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala mencela kalau seandainya kita ini punya pikiran kok tidak mau berpikir.
melihat tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Karena alat untuk tafakur itu sudah Allah berikan sejak kita dikeluarkan dari perut ibu kita. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an, kata Allah. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dulu ketika kita dikeluarkan dari perut ibu kita itu, kita tidak mengetahui sesuatu. Tapi dengan itu Allah berikan penglihatan, pendengaran dan hati. Itu kan alat-alat tafakur itu. Dengan melihat kita makin bertambah iman, dengan mendengar juga sama, dengan memikirkan juga sama. Artinya alat-alat tafakur itu Allah kasih. Loh, kenapa kemudian tidak dipakai? Makanya Allah mengatakan, kalau kalian punya alat untuk tafakur kemudian tidak dipakai, lalu apa ubahnya kalian dengan binatang? Tidak ada bedanya kalau kita dengan binatang. Seolah-olah Allah ingin mengatakan seperti itu. Masyurul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Makanya dahulu di zaman Rasul ada dua kabilah, satu dari Bani Tamim, satu dari kabilah Yaman. Yang Bani Tamim ini datang kepada Rasul ketika ada utusan-utusan kabilah. Di tahun-tahun banyaknya orang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Tapi Bani Tamim ini datang kepada Rasul ingin masuk Islam tapi minta ibadah. Dia mengatakan, ya Rasul, baik kami akan masuk ke agamamu, tapi apa yang kami akan dapat? Seolah-olah apa? Seolah-olah dia ingin mendapatkan imbalan dari hidayah Islam. Dan Nabi SAW tidak mereken Bani Tamim. Ya gimana contoh namanya, antum ingin masuk Islam, mu'alaf, Ustaz saya ingin bersyahadat di depan Ustaz, tapi habis itu berikan saya mobil Fortuner ya. Mana ada kayak gini. Makanya Rasul tidak mereken Bani Tamim. Setelah kemudian Bani Tamim didiamkan oleh Nabi SAW, masuklah kemudian penduduk Yaman. Ada kabilah dari Yaman masuk, dan dia mengatakan, ya Rasul, aku ingin masuk Islam, dan kami tidak menginginkan imbalan sedikit pun, tapi kedatangan kami kepadamu ya Rasulullah hanya ingin belajar. Kemudian kata Nabi SAW, apa yang kalian kehendaki? Kemudian satu kabilah dari Yaman yang mengatakan, ya Rasulullah, kami hanya ingin bertanya, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dan alam semesta ini, di mana Allah? Di mana Allah? Sebelum ada langit, sebelum ada bumi, sebelum ada apa-apa, di mana Allah kita? Aina Allah qabla khalaq as-samawati wal ardh? Qabla an yakhluqa as-samawati wal ardh. Di mana Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi? Maka Nabi SAW mengatakan, kana Allahu fil amal. Kata Nabi, Allah itu ada di amal. Amal itu diambil dari kalimat a'ma, buta. Kalau antum menjamkan mata, tidak bisa dilihat apapun di sekitar kita. Maknanya Allah itu bersendirian dan tidak ada yang bersama Allah siapa. Allah bersendirian dan tidak ada bersama Allah siapapun. Itulah Allah. Baru Allah menciptakan arasy-Nya, kolamnya, airnya, dan begitu seterusnya. Artinya bahwa Nabi SAW mendapatkan pertanyaan seperti itu kan sebagai bahan renungan. Bagaimana seorang penduduk kabilah dari Yaman ini mengajak berpikir kepada kita tentang renungan siapa Tuhan kita itu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu pula pertanyaan yang pertama ditanyakan Munkar dan Nakir, man rabbuka, siapa Rabb. Tapi bukan berarti kemudian kita disuruh untuk berpikir tentang zat Allah, tidak. Kita dilarang tidak boleh berpikir tentang zat Allah. Tetapi yang harus kita pikirkan itu adalah makhluk yang Allah ciptakan. Kata Imam Syafi'i, tafakkaru fi ala ilahi wa la tatafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah soal makhluk yang Allah ciptakan, jangan pernah sekali-kali berpikir soal zat Allah yang telah menciptakan kita. Sebab kalau seandainya kita berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan sampai kepada Allah. Kalau yang dipikirkan zatnya, yang ada setan masuk ke otak kita, jangan-jangan Allah itu seperti binatang, jangan-jangan Allah itu berupa batu, jangan-jangan Allah itu berupa pohon, sesat akhirnya kita.
karena akan menyamakan Allah dengan makhluknya. Maka jangan berpikir soal zat Allah. Sebagaimana Rasul mengatakan, syaitan akan datang kepada kita, kemudian akan memberikan pertanyaan sebagai was-was, dimulai daripada siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menciptakan gunung, siapa yang menciptakan lautan, sampai terakhir pertanyaannya, lalu siapa yang menciptakan Allah? Kalau sudah taraf sampai kepikiran siapa yang menciptakan Allah, maka kata Rasul, berta'awudlah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini merusak ini. Karena setan itu akan merusak akidah kita dengan berikan waswas seperti itu. Makanya jangan pernah berpikir tentang zat Allah. Berpikirlah tentang kuasa Allah, makhluk-makhluknya. Karena kalau kita memikirkan makhluk-makhluknya, kita akan sampai kepada Allah. Tapi kalau kita berpikir tentang zatnya, selamanya tidak mungkin sampai kita kepada Allah. Maka berpikirlah alam semesta ini. Coba kita renungkan. Sekali-kalilah seorang yang beriman itu, ya terkadang dia terlalaikan dengan merenungkan alam semesta, tapi sekali-kali jangan pernah tinggalkan. Makanya kan ada syariat-syariat ketika kita ini sedang berjalan mengelilingi negeri kita ini, kadang ada jalan yang menanjak, ada bacaannya, jalan yang menurun, ada bacaannya, supaya kita diingatkan dengan kuasa Allah. Kita disuruh takbir, disuruh tasbih. Ketika kita melihat yang memukau kita, ada bacaannya. Ketika ada yang kabar yang menakutkan, ada bacaannya. Semua ada bacaannya, supaya kita diingatkan dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian tutup di sini, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Setelah ini semua kita ketahui bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memutarkan ada siang ada malam, Allah yang kemudian memberikan manfaat dengan adanya perahu dan diselamatkan di lautan, kemudian Allah juga menciptakan hewan-hewan, adanya angin dan awan dan begitu seterusnya. Kok ada sebagian manusia yang mereka mengambil selain daripada Allah tandingan? Akalnya di mana? Setelah kita tahu semua yang menciptakan Allah, yang menciptakan Allah, yang menciptakan Allah, kita tahu semua yang menciptakan Allah, tiba-tiba ada sebagian manusia yang mengambil selain Allah itu tandingan. Makanya Allah mengatakan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan. Andadan itu nakir, tufidul umum. Ada sebagian manusia itu mengambil tandingan-tandingan selain daripada Allah. Andad, ya namanya tandingan itu macam-macam, bisa berupa batu, bisa berupa pohon, bisa berupa hewan, bahkan hampir semua makhluk di bumi itu disembah oleh manusia. Sekalipun mereka itu menjadikan selain daripada Allah tandingan, tetap tidak mungkin seimbang dengan Allah, tetap tidak mungkin sama dengan Allah, tetap tidak mungkin mengalahkan Allah. Karena tandingan-tandingan selain Allah itu tidak mendatangkan manfaat untuk mereka dan tidak mungkin juga mencegah madarat bagi yang menyembahnya. Mereka sendiri tidak bisa melindungi, apalagi yang menyembahnya. Lihat Ibrahim ketika menghancurkan patung-patung Namrud itu. Apakah patung itu melawan? Diam saja sampai hancur, tidak ada perlawanan. Lalu siapa yang melindungi, siapa yang dilindungi? Siapa yang menciptakan, siapa yang diciptakan? Makanya Allah mengatakan, seandainya mereka mengambil tandingan pun tidak akan seimbang. Karena yang dijadikan tandingan itu kembali semuanya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nas, dan ada sebagian manusia, alhamdulillah tidak semua manusia, sebagian manusia, min litabid, man yattakhidhu, ada yang mengambil min dunillah selain daripada Allah anda dan tandingan-tandingan. Celakanya apa? Yuhibbunahu ka hubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti kecintaan mereka kepada Allah. Ada dua penafsiran para ulama. Apa maksudnya? Maksudnya orang-orang kafir itu ketika mereka menyembah berhala, menyembah Tuhan-Tuhan selain daripada Allah, mereka sangat mencintai berhala-berhala Tuhan-Tuhan itu, melebihi kecintaan mereka, melebihi orang-orang yang beriman ketika mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini satu penafsiran. Ya.
Jadi orang-orang kafir ketika menyembah selain daripada Allah itu, mereka sangat mencintai sesembahan itu, berlebih orang-orang yang beriman ketika mencintai Allah Subhanahu wa taala. Atau maknanya di sini syirkul mahabbah, adanya kesyirikan dalam bab cinta. Ada sebagian orang-orang yang beriman itu, satu sisi mereka mencintai Allah, sisi lain mereka mencintai berhala-berhala Allah. Seperti mamanya, dan ini yang banyak ditafsirkan para ulama, dan ini yang banyak menjadi sebuah kenyataan di kehidupan kita. Banyak orang-orang yang salat, yang puasa, yang zakat, yang mengucapkan kalimat dua syahadat, tapi masih percaya dengan tanggal-tanggal dan jimat. Masih juga datang-datang ke dukun, masih juga datang ke kuburan. Kuburan para wali yang gak jelas. Sekarang banyak pembongkaran kuburan-kuburan gak jelas. Alhamdulillah, makin tersingkat bisnis kuburan itu. Rupanya kuburan wali, rupanya tidak ada orang yang dikubur di situ, hanya untuk dijadikan ajang bisnis saja. Mulai tersingkap kesyirikan-kesyirikan. Nah, ada orang-orang yang mereka itu di satu sisi mencintai Allah, masih sholat, masih puasa, di sisi lain masih suka juga mencintai selain Allah, masih suka datang ke dukun, contoh datang ke kuburan meminta-minta. Nah, ini maknanya menjadikan tandingan, masuk pada syirik kecintaan. Tetapi Allah katakan walladzina amanu, berbeda dengan orang-orang yang beriman yang mentauhidkan Allah, asyaddu hubban lillah, mereka hanya mencintai Allah dan tidak yang lainnya. Dan mereka sangat mencintai Allah melebihi orang-orang kafir mencintai berhala-berhala. Wa law yara alladziina zalamu in yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab. Dan kelak orang-orang yang zalim, yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah, menunjukkan syirik itu kezaliman. Sebagaimana perkataan Luqmanul Hakim kepada putranya, ya bunayya inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai bunayya, wahai anakku, kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Makanya Allah mengatakan di sini, seandainya orang-orang zalim itu, maksudnya orang-orang yang menyekutukan Allah itu, mereka melihat azab karena kesyirikan mereka, mereka akan tahu bahwa kekuatan itu hanya milik Allah, dan Allah itu sangat keras azabnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum.